Ya, Ya, masih bisa ngisi-ngisi sesi untuk sharing sama teman-teman semua di sini. Terima kasih sudah mau sharing-sharing juga. Jadi ya, mungkin makasih juga supaya Mang kita Din lebih juga sama kenal, Is. iya. Jadi bisa di-share untuk CV-nya ya. Untuk admin yang bertugas mungkin bisa di-share. Oke, supaya lebih kenal, mungkin saya akan membacakan sedikit CV dari Dr. Satya Kumarupadana. Jadi nama Dr. Putu Satya Kumarupadana SK, tempat tanggal lahir, bisa dilihat ya, mungkin yang kepo-kepo nih, bisa di screenshot juga kalau mau. Jadi ini Dr. Satya Kumarupadana lulus SMA pada tahun 2013 sampai 2016 dan menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran pada tahun 2016 sampai 2020 dan pada tahun 2020 sampai 2022 menyelesaikan pendidikan sarjana profesi kedokteran dan 2022 sampai sekarang sedang menjalankan dokter internship UPTD RSUD Bandara dan juga PKM Denpasar Selatan 1. Next. Baik, untuk achievement yang telah diraih yaitu juara 3 Denpasar Apit Gastro Enterohepatology Meeting 2022, Oral Presenter in Gajah Mada International Conference on Tropical Medicine, Oral Presenter di Pertemuan Ilmiah Penyakit Dalam Indonesia Cabang Bali 2022, Poster Display Jakarta Diabetes Meeting, Poster Display Indian Pasar Update Gastroenterohepatology Meeting 2022, dan telah melakukan berbagai publikasi. Mungkin ini sebagian kecil dari banyak publikasi yang sudah dilakukan. Nah, keren banget nih. Ya, jadi berikut adalah CV dari Dr. Satu Kumarupadana. Jadi supaya kita makin tahu nih, teman-teman yang mungkin belum kenal, tahu juga bisa lebih tahu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya bisa persilahkan Dr. Satya Kumarupadana untuk sharingkan materi pada malam hari ini, karena teman-teman juga mungkin udah nggak sabar untuk dengerin materinya. Silakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Dr. Setia Kumaropadana, bisa dipanggil UPA saja. Jadi sebelumnya terima kasih untuk S Medical yang sudah mempersilahkan saya untuk sedikit sharing mengenai materi di internal medicine terkait mungkin kedepannya persiapan untuk ujian nasional UKMPD untuk angkatan 2017 yang akan datang dan mungkin untuk yang 2018 bisa sebagai persiapan untuk kedepannya. Jadi mohon maaf jika nanti dalam penyampaiannya sedikit batuk karena sedang kondisinya sedikit tidak fit. Jadi sistemnya nanti kakak akan bacaan soalnya, nanti teman-teman bisa respon di kolom chat ya jawabannya kira-kira apa. Nanti kita bahas sama-sama kalau ada yang masih bingung kita bisa diskusikan. Untuk soal yang tadi sudah kakak bacakan ini tampilannya tadi seperti ini. Mungkin kakak kasih waktu sekitar 30 detik ya untuk ditulis di kolom chat kira-kira jawabannya apa. Nanti kakak minta satu orang untuk memberikan pendapatnya terkait soal ini. Mungkin yang sudah tahu jawabannya bisa tulis di kolom chat ya. Jadi ini salah satu kasus, mungkin sudah tahu teman-teman ini soal endokrin ya. Jadi ini sebenarnya cukup keluar, cukup sering keluar di berbagai macam tryout dan beberapa ujian juga terkait diagnosis dan tata laksananya. Mungkin sudah ada yang tahu jawabannya, kira-kira apa? Jadi pasiennya dari riwayat DM, kemudian tidak rutin berobat dengan hasil lab yang terlampir, dan juga keluhannya tidak berupa tidak sadarkan diri. Jadi salah satu bentuk kegawat daruratan di bidang penyakit dalam salah satunya. Dari berbagai option, kira-kira ada yang tahu ininya apa? Tata laksananya apa? Mungkin ada yang mau memberi pendapat? Oke, karena mungkin sampai jalan ya, Kak, sambil jelaskan. Tapi bisa satu orang respon dari audiens, apakah bisa mendengar ini Kakak, soal yang Kakak bacakan? Apakah bisa satu orang respon? Ya, Hadir, terdengar, hadir. terdengar. Dengar ya. Baik, Kakak sambil bahas aja ya, sambil jalan ya.
Jadi teman-teman, dalam kasus ini merupakan salah satu kegawat daruratan di bidang endokrinologi yang kita kenal sebagai hyperosmolar hyperglycemic syndrome atau HHS. Jadi kakak jelaskan sedikit tentang HHS. Jadi HHS ini teman-teman merupakan salah satu komplikasi yang cukup fatal dari DM tipe 2, di mana penyebab terbesar dari adanya HHS ini adalah infeksi teman-teman. Jadi infeksi ini akan melepaskan berbagai hormon yang akan membuat gula darah di dalam tubuh pasien DM tipe 2 itu semakin meninggi teman-teman, sehingga timbullah gejala seperti penurunan kesadaran. Di mana sebagian besar pasien eh, dari HS ini terjadi pada dekade kelima dan keenam kehidupan. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu selain HAS apa sih komplikasi yang timbul juga pada pasien DM tipe 2 yang melibatkan penurunan kesadaran juga. Kira-kira ada yang tahu selain HAS? Jadi untuk DM itu sebenarnya ada dua yang terkenal untuk komplikasinya, ada HAS dan ada yang tahu? Ya, betul ya. Jadi Putri, makasih udah komen. Jadi ada DKA juga, diabetes ketoacidosis. Nah, sekarang kakak akan jelaskan bagaimana perbedaan dari HHS dan DKA itu sendiri ya. Jadi yang pertama kakak akan bahas adalah HHS. Jadi clue-nya kalau pada soal, HHS itu umumnya sebagian besar terjadi pada pasien DM tipe 2. Karena etiologi dasarnya adalah defisiensi insulin yang relatif. Apa artinya relatif? Relatif itu berarti dalam tubuh pasien itu masih sedikit ada insulin yang dihasilkan. Artinya tubuh masih menghasilkan sedikit insulin, tapi tidak cukup untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Sehingga tubuh kita tuh merasa selnya kelaparan ya teman-teman, karena gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel nih karena ada insulin defisiensi. Sehingga sel ini memberikan kode kepada tubuh gimana caranya supaya sel ini dapat gula gitu, supaya gulanya makin banyak dalam tubuh. Padahal gulanya sudah banyak dalam tubuh, tapi karena ada insulin yang defisiensi, insulin resisten sehingga tampak sel kekurangan gula. Nah, respon dari tubuh adalah memberikan dua cara, adanya gluconeogenesis dan glycogenolisis. Nah, kedua mekanisme inilah yang menyebabkan gula pada tubuh DM tipe 2 yang sudah tinggi semakin meninggi. Karena adanya gluconeogenesis yang artinya pembentukan gula yang dihasilkan dari sel otot dan sel lemak akan menghasilkan hyperglikemia, sehingga akan terjadi peningkatan filtrasi gula yang akan menghasilkan glukosuria, kemudian akan menghasilkan poliuria, dan juga polifagia dan polidipsi yang kita kenal sebagai trias diabetes mellitus tipe 2 ya teman-teman. Nah, jadi, yang membedakan HHS dengan DKA adalah dari ketonnya, teman-teman. Jadi, pada HHS ini, insulin yang masih diproduksi itu mampu menekan pembentukan keton pada tubuh, sehingga khas dari HHS adalah tidak ditemukannya keton, dan juga tidak ditemukannya kusmaul, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian, masa terjadi pada DM tipe 2. Jadi, intinya kalau HHS itu adalah kadar gula darahnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan DKA karena mekanisme ini, dan tidak ditemukan adanya keton. Itu khasnya kita membedakan antara HS dan DKA seperti itu. Eh, jadi selanjutnya yang kita akan bahas adalah dari DKA ya teman-teman. Nah, berbeda dengan DKA, pada DKA itu sebagian besar terjadi pada DM tipe 1. Artinya apa? Pada pasien DKA ini terjadi pada DM tipe 1, di mana DM itu terjadi defisiensi insulin yang bersifat absolut. Absolut itu artinya dalam tubuh pasien tersebut sama sekali tidak terdapat insulin. Nah, karena tidak ada insulin yang dihasilkan, maka tidak ada yang menekan proses pembentukan keton dalam tubuh. Ibaratnya, keton ini tuh bahan dasar yang paling belakang digunakan untuk mekanisme pertahanan tubuh jika dibutuhkan gula. Nah, karena sama sekali tidak ada gula, mau tidak mau, tubuh itu menggunakan mekanisme terakhirnya, yaitu pembentukan keton. Nah, keton ini atau disebut dengan ketogenesis ini akan menghasilkan badan keton yang akan membuat darah di dalam tubuh itu mengandung tinggi keton dan terdapat keton yang dikeluarkan melalui urin, sehingga ditemukan manifestasi berupa keton urea. Kemudian, keton inilah yang akan membuat kadar CO2 pada tubuh pasien itu menjadi tinggi, sehingga timbullah manifestasi berupa nafas kusmaul. Yang nafas kusmaul itu adalah nafas yang cepat dan dalam, yang bertujuan untuk mengeluarkan CO2 dalam tubuh. Seperti itu, teman-teman. Jadi, supaya tidak pusing, kata kunci yang untuk membedakan HHS adalah kita lihat ketonnya, lihat apakah ada kusmaul, dan lihat dari etiologinya, apakah DM tipe 1 atau DM tipe 2. Kurang lebih seperti itu ya untuk perbedaan HHS dan DKA untuk mekanismenya. Nah, untuk pembedaannya, kita dapat lihat dari hasil pemeriksaan lab dan analisis gas darah. Nah, tadi seperti kakak jelaskan,
pada pasien HHS memiliki, coba sebentar kakak pakai pointer ya. Oke. Jadi pada pasien HHS itu memiliki kadar gula darah yang jauh lebih tinggi dibandingkan DKA karena tadi ada mekanisme gluconeogenesis dan glyconeogenesis. Dibandingkan DKA, kadar gula darahnya jauh lebih tinggi. Kemudian dilihat dari pH-nya. Seperti yang kakak tadi bilang, pada pasien DKA itu menghasilkan keton. Kalau gampang-gampangannya keton itu anggapnya asam. Jadi pH-nya itu pasti bakal lebih rendah pada pasien dengan DKA jika dibandingkan dengan HHS. Dilihat dari serum bikarbonat jauh lebih tinggi pada pasien HHS, dan ini kuncinya. Lihat urin keton dan serum keton. Karena pada pasien HHS, maaf, karena pada pasien HHS tidak ditemukan adanya ketogenesis, sehingga pembentukan keton otomatis kecil atau bahkan tidak ada. Dan dilihat juga dengan kesadarannya, biasanya kalau sudah stupor atau koma dapat dijumpai pada HHS seperti itu teman-teman. Jadi untuk diagnosis sama anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini adalah algoritmanya teman-teman pada pasien HHS dan DKA. Nah, karena kita berbicara mengenai pasien gawat darurat, kita harus mengingat prinsip ABCD seperti biasa, airway, breathing, circulation, dan disability. Jadi pada airway dan breathing, kita harus pastikan agar saluran napas pasien paten. Kemudian lanjut ke bagian C, yaitu sirkulasi. Nah, jika menemukan pasien dengan kondisi HHS dan DKA, di mana kadar gula darahnya sangat tinggi pada tubuh, jangan semerta-merta kita langsung memasukkan insulin kepada tubuh pasien, karena itu bisa menciptakan shock pada pasien. Jadi kita harus atasi dulu kegawat daruratannya dengan cara memberikan rehidrasi terlebih dahulu, teman-teman. Jadi rehidrasi yang diberikan adalah dapat berupa 0,9% NaCl sebanyak 1 liter per jam selama 2 jam pertama. Jadi 2 jam pertama full kasih cairan sebanyak 0,9% 1 liter per jam. Nah, setelah pemberian 2 jam, di jam kedua baru kita berikan insulin yang bersifat short acting. Nah, insulinnya ini kita harus ada beberapa indikasi dalam pemberian insulin pada pasien HS dan DKA. Salah satunya adalah nilai dari kalium ini, teman-teman. Jadi jika kaliumnya di bawah 3,3, maka sementara kita tunda dulu pemberian insulinnya. Dan jika kaliumnya sudah di atas 3,3, baru kita bisa berikan insulin pada pasien tersebut. Nah, insulin yang diberikan adalah 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Kemudian, setelah memberikan insulin, tentu kita harus pantau seberapa jauh kita ingin penurunan glukosa itu terjadi pada pasien tersebut. Pada pasien HS, umumnya penurunan itu lebih tinggi dibandingkan pada pasien DKA. Artinya, pasien DKA itu maaf, pasien DKA itu target gula darahnya itu lebih rendah di sini mencapai 150 sampai 200. Jadi ketika pada pasien DKA diberikan insulin, kita pertahankan pemberiannya sampai 150 sampai 200 dengan pemberiannya seperti ini, teman-teman. Jadi kita kurangi, kalau sudah mencapai 200, pada pasien DKA kurangi menjadi 0,02 dan dipertahankan mencapai 150 sampai 200. Sedangkan pada pasien HHS, ketika sudah mencapai 300, kita kurangi jadi 0,02 sampai 0,05 dan dipertahankan sampai 200 sampai 300 sampai pasien sadar. Dan juga perlu diperhatikan, pemberian nabik jika pH darah di bawah 7,1 dan berikan KCl jika K-nya di bawah 6 atau kalium di bawah 6. Jadi, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak terkait penjelasan kakak untuk HS dan DKA? Mungkin kalau belum ini bisa komen di chat, bisa kakak baca, supaya ada interaksi juga, biar kakak tahu apakah teman-teman sudah mengerti. Jadi pada prinsipnya tuh ingat aja kalau HHS itu dia tidak ada keton, kemudian pH-nya tidak asam, dan kadar gula darahnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan DKA. Jadi kurang lebih aman ya. Terima kasih Derian sudah komen. Derian. Kemudian kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, jadi jawabannya tadi A ya teman-teman. Karena kita lihat keywords-nya ya pada soal. Yang pertama, pasien ada DM tipe 2 dengan pengobatan tidak teratur. Ini merupakan salah satu faktor risiko dari HHS maupun DKA. Jadi ada clue nomor satu ya teman-teman. Jadi ada pengobatan yang eh, ini pada pasien yang itu tuh harus diberikan terlebih dahulu ya. Kemudian yang nomor dua, hasil dari pemeriksaan lab lebih condong ke arah HAS. Jadi pada pasien HAS itu terdapat peningkatan anion gap, bikarbonat, dan pH. Jadi jika dilihat di sini anion gap meningkat ya. Jadi biasanya pada soal itu ditampilkan nilai normalnya. Tapi di sini kakak belum tampilkan, mohon maaf ya. Kemudian pH-nya juga meningkat menjadi 7,4. Jadi nanti teman-teman akan disajikan ininya, tabelnya itu, tabel untuk nilai normalnya. Kemudian yang ketiga, kita ditemukannya keton dan juga kusmaul pada pasien. Berarti ini pasien sudah fix HHS.
sehingga tata laksananya mengikuti terapi HAS. Jadi yang pertama diberikan rehidrasi kristaloid terlebih dahulu. Kenapa kita harus memberikan rehidrasi? Karena kita harus, jika terjadi penurunan kadar gula darah yang terlalu drastis, ini dapat memberikan kerusakan pada sirkulasi otak dan harus diganti dahulu cairannya agar tidak terjadi penurunan kadar gula darah yang terlalu signifikan dalam waktu yang cepat. Sehingga harus diberikan terlebih dahulu replace cairan pada pasien tersebut. Kemudian lalu diberikan insulin rapid acting 0,1 per kilogram berat badan per bolus per IV dan diberikan KCL. Kenapa diberikan KCL? Karena di sini kaliumnya di bawah 6. Seperti yang tadi sudah kakak jelaskan, jika kalium di bawah 6, kita di sini memberikan dia KCL seperti itu. Jadi untuk soal nomor satu, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk diskusinya? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang belum kakak bisa jawab, nanti kakak tampung dulu. Nanti kakak sambil belajar lagi, sambil sharing ke teman-teman untuk terkait penjelasan soal nomor satu. Jadi untuk nomor satu, apakah sudah jelas atau bisa kakak lanjutkan? Jadi kuncinya tuh kalau soal-soal kayak gini tuh diingat aja algoritmanya teman-teman. Algoritmanya diingat, kayak pertama tegakkan dulu diagnosisnya, apakah dia HAS dan DKA. Sebenarnya kalau untuk algoritma itu sebenarnya prinsipnya sama sih untuk HAS dan DKA dari awal sampai sini sampai sama. Cuma yang membedakan tuh mungkin target dari penurunannya itu sejauh apa. Kalau DKA diturunkan sampai 200, sedangkan untuk HAS diturunkan sampai 300 seperti itu. Dan ingat sih ini clue-cluenya sudah kakak berikan tuh biasanya pada soal sih jarang nanyakan detail-detail seperti ini. Palingan ditanya diagnosis dan terapinya seperti apa. Tidak sampai sih eh, angka-angka detail seperti ini. Tapi angka bagusnya kalau teman-teman tahu lebih detailnya seperti apa. Mungkin kalau ada yang ditanyakan kira-kira untuk soal nomor satu, atau kalau ingin bertanya bisa langsung dihidupkan ininya, eh, apa namanya, suaranya. Ini ada Baik, pertanyaan karena dari sudah tidak ada Delian, yang nanya, bisa sudah jelas. dicek di kolom chat ya. Oh iya, Ya. oh ya, Derian, terima kasih tadi ya pertanyaannya. Kenapa kalau insulin masuk bisa shock, Kak? Mungkin sejauh yang kakak baca ya, sepengetahuan kakak, jadi karena pada pasien dengan HHS itu kan dia sebenarnya terjadi kadar gula darah yang sangat tinggi dan juga terdapat suatu kondisi dehidrasi pada pasien tersebut karena adanya tadi klinis dari diabetes yang terjadi poliuri, kemudian adanya penurunan kesadaran, sehingga kalau terjadi kita langsung menurunkan kadar gula darahnya secara drastis dengan waktu yang cepat tanpa diiringi dengan pemberian cairan, maka sepengetahuan yang sudah kakak baca, ini akan berdampak buruk pada organ-organ lainnya, seperti pada organ otak yang akan mempengaruhi perfusi pada organ-organ yang penting. Sehingga pemberiannya terlebih dahulu itu harus diberikan pemberian cairan terlebih dahulu. Kemudian jika kondisi pasien sudah stabil, dilihat dari tanda-tanda vital, baru kita bisa lakukan pemberian insulin. Dan ini juga didukung dari algoritma yang ada, di mana target penurunan gula darah pun itu harus diikuti dengan pemberian cairan terlebih dahulu dan juga targetnya itu tidak boleh terlalu besar penurunannya. Harus dikontrol setiap jam, bahkan pada pasien DKA, pada pasien HS pun kadar gula darahnya tidak sampai di bawah normal. Artinya masih sampai 200 sampai 300. Mungkin seperti itu. Nanti kalau kurang kurang menjelaskan nanti Kakak coba cari lagi penjelasannya dan Kakak bisa nanti hubungi Derian secara personal. Hmm. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Tapi kalau belum ada, kakak lanjutkan ke soal yang kedua ya, teman-teman ya. Kakak anggap sudah jelas ya. Apa bisa diberi respon satu, satu orang lewat chat atau disuarakan, boleh? Oke, kakak lanjut ya. Oh, ini sampai jalan. Oke, soal yang kedua. Oke, soal yang kedua, ini soal di bidang ini ya, kelenjar juga masih. Seorang laki-laki berusia 33 tahun datang ke klinik dengan keluhan berupa adanya benjolan pada bagian leher yang ikut bergerak pada saat pasien sedang menelan. Keluhan juga disertai dengan adanya penurunan berat badan, jantung berdebar, dan sering berkeringat. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/80, HR 125 kali per menit, RR 18, dan suhu normal. Selain itu, pasien juga mengeluhkan adanya sakit kepala dan pandangan yang kabur sejak 4 bulan belakangan ini.
pasien direncanakan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Apakah kemungkinan hasil pemeriksaan lab yang dapat dijumpai pada pasien? Oke, kakak berikan waktu 30 detik ya. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom chat jawabannya apa. Jadi ini soal ini juga tentang kelenjar, ada klinisnya seperti ini. Ini sebenarnya sudah cukup, dari opsinya juga sudah teman-teman sudah pasti banyak yang tahu. Kira-kira kelainannya ada di mana dan manifestasinya seperti apa, sudah mengarah kemana. Jadi ada yang kalau sudah ada yang tahu bisa tulis jawabannya di kolom chat ya, atau langsung disuarakan juga boleh, biar lebih interaktif. Oke, terima kasih Putri sudah komen. Yang lain apakah ada respon? Mungkin kita lebih sering diskusi aja ya, sama-sama belajar di sini, sama-sama sharing. Kakak juga masih-masih sama-sama belajar. Oke, terima kasih Cahya sudah komen, ada yang jawab B, Putri nggak apa-apa. Nanti sambil diskusi. Kemudian Derian juga B. Oke, sudah cukup banyak ya. Terima kasih responnya. Jadi kakak langsung bahas ya teman-teman untuk pembahasan soalnya. Nah, jadi ini merupakan salah satu kasus hipertiroidism. Jadi kakak jelaskan sedikit tentang hipertiroid ya. Jadi hipertiroid adalah sebuah kondisi patologis di mana dalam tubuh itu terdapat produksi hormon tiroid yang berlebihan yang disebabkan, maka di sini poinkan ya, yang disebabkan oleh kelenjar tiroid. Jadi maaf. Jadi ada dua istilah, ada hipertiroid dan uh, tirokositas. Jadi kedua itu dibedakan, kalau hipertiroid itu disebabkan oleh adanya kelenjar kelenjar tiroid yang menyebabkan peningkatan produksi hormon tiroid yang berlebihan. Sedangkan pada tiroksikosis itu adalah kondisi di mana pada tubuh terdapat kelebihan hormon tiroid tapi tidak disebabkan oleh kelenjar tiroid, entah penggunaan obat-obatan, efek samping, dan lain-lain. Jadi karena kita membahas hipertiroid, yang dibahas adalah dari kelenjar tiroidnya itu sendiri. Nah, jadi hipertiroid itu ada dua, ada yang bersifat overt atau subclinical. Jadi aku akan jelaskan sedikit apa itu overt dan subclinical nanti ya. Dan salah satu penyebab tersering dari hipertiroid adalah Graves' disease. Nah, jadi sebelum melangkah lebih jauh, aku akan jelaskan sedikit tentang aksis dari hormon pada tubuh kita dalam menghasilkan hormon tiroid. Jadi secara gampangannya ada hipotalamus, ada pituitari, dan ada tiroid. Nah, sebenarnya untuk UKM PPD atau berbagai macam ujian, sebenarnya permainan penyakitnya tuh hanya di seputar pituitari dan tiroid. Jarang sih melibatkan hipotalamus. Tapi kakak jelaskan aja. Jadi prinsipnya pada hipertiroid, nah ketika di dalam tubuh terdapat hormon tiroid yang kurang atau sedikit, maka di sini akan memberikan respon kepada hipotalamus. Hipotalamus ini bosnya untuk melepaskan hormon TRH. Nah, TRH ini akan merangsang hormon kelenjar pituitari untuk mengeluarkan hormon TSH. Dan TH inilah yang akan merangsang hormon tiroid untuk mengeluarkan hormon T3 dan T4. Nah, itu sih secara singkatnya. Jadi, em, berdasarkan etiologinya itu ada dua, teman-teman. Sebenarnya ada tiga. Ada primer, sekunder, dan tersier. Primer itu, kalau gampang-gampangannya, primer itu yang sakit tiroidnya. Sekunder itu yang sakit TSH ini ya, pituitarinya. Dan tersier itu yang sakit hipotalamusnya. Nah, jadi penyebab sakitnya itu bebas, macam-macam, bisa infeksi, bisa autoimun, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau di pituitari itu biasanya clue pada soal itu dia berupa keganasan, teman-teman. Jadi pituitari itu clue pada soal itu suatu penyakit yang bersifat kronik seperti malignansi, tumor yang akan menekan pituitari di sini. Nah, hipotalamus jarang yang keluar, jadi kakak belum bahas dulu. Nah, jadi manifestasinya seperti apa? Kalau yang sakit tiroidnya, jadi nanti di sini tiroidnya itu akan menghasilkan hormon T4 yang sangat banyak. Jadi kalau istilahnya sakit itu dia akan menghasilkan sesuatu yang banyak ya. Jadi kalau yang bermasalah di tiroid, T4-nya ini akan banyak, teman-teman. Nah, karena T4-nya banyak, pasti tubuh akan mengirimkan respon negatif untuk menghentikan produksi dari T4 yang banyak banget ini. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan kadar TSH. Karena kan TSH yang menghasilkan T3 dan T4. Kalau T4 dan T3-nya banyak, otomatis TSH-nya akan di-stop oleh tubuh. Itu adalah salah satu bentuk eh, yang khas dari penyakit hipertiroid yang primer, yang sakitnya di tiroid. Berbeda dengan yang sakit di TSH, di pituitari. Kalau yang sakit pituitari otomatis bawahnya juga sakit, teman-teman, karena alurnya kan dari pituitari ke tiroid. Kalau pituitarinya menghasilkan TSH yang banyak,
otomatis T3 dan T4 juga pasti akan banyak. Itu logikanya. Nah, kemudian tadi akan jelaskan ada yang bersifat itu tadi bersifat overt ya, teman-teman. Overt tuh artinya sudah terbentuk yang satu tinggi, yang satu rendah. TSH-nya rendah, T4-nya tinggi itu overt sudah terjadi. Nah, sedangkan pada bagian subklinikal tuh itu kayak kode dari tubuh. Dalam artian misalnya di sini ada subklinikal primer atau subklinikal untuk hipertiroid yang primer. Jadi pada kondisi subklinikal ini di sini tubuh udah ngasih sinyal nih, T4-nya tinggi banget loh. Kita kurangi ya TSH-nya. Karena udah tinggi banget nih T4-nya. Tapi respon tubuh seharusnya kan kalau orang yang normal TSH rendah kan T4-nya rendah. Tapi di sini T4 ini masih normal. Artinya respon tubuh yang TSH rendah ini belum cukup memberikan kode ke T4 untuk berhenti. Dia malah normal, masih masih cukup tinggi. Nah, itu namanya subclinical. Kasarannya itu kayak OTW mau ke hipertiroid gitu kondisinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk yang subclinical. Nah, kata kunci pada hipertiroid itu pada soal biasanya terdapat klinis seperti palpitasi, berkeringat, penurunan berat badan, ada pembesaran tiroid, dan ini yang penting, TSH-nya menurun dan FT4-nya meningkat, seperti itu. Nah, ini gejala-gejalanya yang ada, seperti penurunan berat badan, kemudian ada palpitasi, ini yang sangat khas, dan juga pada mata teman-teman ini ada grave eye disease atau ophthalmopathy, itu sih yang paling khas. Kemudian ada pembesaran kelenjar di tiroid, ini yang khas juga muncul pada pasien-pasien dengan hipertiroid, khususnya pada grave disease. Jadi di sini kakak sudah tampilkan eh, gejala klinisnya seperti apa, dan ininya kalau mau baca lebih detail bagaimana fisiologinya, intinya kenapa sih manifestasi yang muncul pada hipertiroid itu bisa terjadi. Jadi ada patofisiologi yang menjelaskannya teman-teman seperti adanya apa namanya peningkatan osmotik pada bagian mata sehingga menimbulkan grave eye disease pada pasien. Kemudian terdapat kenapa bisa pada pasien hipertiroid itu terjadi takikardi, palpitasi dan lain-lain karena adanya aktivasi dari RAS dan eritropoietin ini dan lain-lain. Jadi di sini bisa dibaca ya untuk manifestasinya. Jadi ini aja ingat penting yang kalian harus tanamkan. Ingat primer, sekunder, dan tersier. Itu prinsipnya yang paling ini bisa dihafalkan atau diingat. Nah, kemudian, nah ini sedikit patofisiologi dari Graves' disease. Kakak bahas sedikit ya, karena patofisiologi dari TRAB ini juga bisa digunakan dalam pemeriksaan laboratorium nantinya. Jadi intinya pada pasien Graves' disease itu, kan dia penyakit autoantibody ya. Jadi tubuh kita tuh menghasilkan autoantibody yang namanya TRAB atau thyroid antibody, di mana TRAB ini akan menduduki reseptor dari TSH teman-teman. Nah, ketika TRAB ini menduduki reseptor TSH, ini akan membuat stimulasi sel folikular dan menghasilkan berbagai macam hormon T3 dan T4 yang semakin meningkat. Nah, jadi karena adanya peningkatan ini, T3 dan T4 otomatis respon dari tubuh adalah dengan cara menurunkan TSH. Nah, TSH yang rendah, T3 dan T4 yang tinggi termasuk hipertiroid primer. Nah, kebetulan Graves' disease ini juga termasuk hipertiroid primer. Maka manifestasinya sama. Jadi hipertiroid primer itu tidak semata-mata hanya Graves' disease, bisa karena infeksi, tiroiditis, bisa karena penyebab lainnya seperti toksik multinodular seperti itu, teman-teman. Tapi sebagian besar oleh Graves' disease. Nah, ini yang sudah jelaskan tadi. Kalau di soal dikasih clue yang keluhannya itu ada mata apa? Ada ada pusing, ada mata kabur yang sudah kronis. Itu dan ditambah lagi hasil labnya itu TSH-nya tinggi, FT4-nya tinggi kan otomatis kalau TSH tinggi, FT4 tinggi kan dia sekunder ya. Karena yang rusak tuh di ininya pituitarinya. Jadi biasanya clue-nya itu adalah dia keganasan teman-teman. Jadi keganasannya ini biasanya berupa pituitari adenoma yang akan mengganggu penglihatan dan membuat keluhan pusing pada pasien karena lokasi tumornya itu atau lokasi pituitari itu berdekatan dengan optik-optik penglihatan pada tubuh pasien tersebut seperti itu. Nah, ini untuk diagnosis pemeriksaannya. Jadi berdasarkan buku dari ini yang telah kakak baca dan berbagai sumber dijelaskan bahwa pemeriksaan TSA itu memegang peranan utama dalam mendiagnosis dari Graves' disease. Jadi yang pertama periksa dulu TSA-nya. Nah, kan hasilnya ada tiga nih, bisa bisa rendah, bisa normal atau bisa tinggi. Nah, TSA yang rendah kemudian diperiksa FT4-nya, dan FT4-nya tinggi, itu sebenarnya sudah cukup untuk pendiagnosis Graves' disease. Sudah cukup untuk mendiagnosis Graves' disease. Nah, untuk hipertiroid ini kalau belum bahas ya, karena di sini pembahasannya tentang hipertiroid terlebih dahulu. Dan lanjut, jika ditemui adanya low TSH dan high FT4, kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Tanda kutip, jika terdapat di fasilitas kesehatan. Ini kan biasanya pemeriksaan ini kan sebenarnya jarang ditemukan di vaskes-vaskes di berbagai macam di Indonesia, khususnya di perifer. Tapi untuk kepentingan teori aja, jadi jika ditemukan adanya
TSH yang rendah dan FT4 yang tinggi, dapat dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut, seperti pemeriksaan TPO antibodies, scintigraphy, RAIU. Nah, kalau RAIU-nya meningkat, bisa jadi pada pasien grave disease. Dan ditambah lagi jika ada pemeriksaan TRAB, yang sudah kakak jelaskan tadi, kalau TRAB-nya positif, ini sudah mengarah ke grave disease seperti itu. Tapi dalam soal-soal UKM BPD, atau soal-soal ujian ini jarang sih menanyakan sampai detail-detail pemeriksaan yang advance seperti ini. Jadi ini cukup nice to know aja ya. Nah, ini juga jadi karena mengingat adanya kendala-kendala di berbagai macam vaskes dalam menyediakan pemeriksaan penunjang yang cukup advance, jadi berdasarkan buku penyakit dalam di UNR dijelaskan bahwa cukup menerapkan 4 prinsip ini saja untuk mendiagnosis Graves' disease. Jadi yang pertama, harus terdapat tanda dan gejala hipertiroid seperti palpitasi, mata mata Graves' disease yang tadi oftalmomati, kemudian ada penurunan berat badan, berkeringat, kemudian berdebar-debar. Nah, yang kedua, terdapat tanda dan gejala khas untuk Graves' disease seperti tadi, khususnya Graves' ophthalmopathy. Itu aja ingat kuncinya tuh kalau Graves' disease itu ingat ingat mata melotot gitu ya. Nah, yang ketiga, peningkatan FT4 dan TSH yang rendah. Nah, ini kan hipatoid primer ya. Dan atau Wayne Index lebih dari 20. Nah, Wayne Index ini tuh sebenarnya kayak sistem scoring yang diciptakan untuk menegakkan diagnosis Graves' disease berdasarkan klinis yang ada pada pasien seperti ini. Jadi bisa digunakan. Jika skornya lebih dari 20, itu sudah mengarah ke suatu hipertiroid seperti itu. Dan pemeriksaan TRAB dan USG tanda bintang jika terdapat ya sebenarnya tidak diperlukan, tapi jika ada alatnya dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis seperti itu. Nah, untuk terapinya seperti biasa ada tiga ya, ada dengan obat, operasi, dan radioiodoterapi. Nah, dengan obat, mekanismenya itu adalah bagaimana cara kita menghambat untuk pembentukan T3 dan T4 yang akan digunakan di perifer atau di sel-sel pada tubuh. Jadi modalitasnya ada yang pertama first line-nya adalah metimazol sebanyak 10 sampai 20 mili. Second line-nya adalah PTU. Nah, biasanya kalau soal-soal dikasih clue pada pasien-pasien hamil trimester berapa tuh, jadi ingat kalau pasiennya trimester 2 dan 3, first line-nya adalah metimazol. Dan untuk trimester satu pesannya adalah PTU. Nah, untuk beta blocker ini adalah terapi simptomatis yang digunakan untuk mengatasi tremor, palpitasi, dan hiperaktivitas. Jadi ini untuk simptomatis saja kan karena pada pasien hipertensi kan ada gejala-gejala hiperaktivitas seperti tremor dan palpitasi. Pilihannya bisa propanolol dan lain-lain. Kemudian untuk operasi lumpektomi itu indikasinya adalah yang pertama pada pasien yang gagal dengan obat-obat antitiroid, ada keganasan, dan goiter dengan ukuran yang besar. Tapi sebelum operasi, pasien harus dalam kondisi eutiroid atau hormon tiroid itu stabil dalam tubuh. Artinya stabil dalam rincian hormon. Dan kontraindikasinya adalah kehamilan. Tapi nah ini juga beberapa kali muncul sih dalam soal-soal kayak apa sih pasien ada riwayat pengangkatan tiroid, kemudian pasien mengalami penurunan kadar paratiroid. Kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, jadi efek samping atau resiko dari pengangkatan tiroidektomi ini adalah adanya terangkat kelenjar paratiroid dan terdapat cedera pada nervus laringis rekuren. Jadi pasien biasanya ada keluhan seperti suaranya berkurang dan lain-lain seperti itu ya. Kayak ada gangguan dalam ini artikulasi dan lain-lain. Dan juga ada radioiodoterapi yang dapat dilihat pada slide. Nah, jadi salah satu komplikasi dari Graves' disease ini adalah adanya badai tiroid atau tiroid storm. Jadi ini sebenarnya jarang keluar sih ya di UKMPD, tapi jika ada pasien dengan keluhan di CNS seperti penurunan kesadaran, ada keluhan diare atau mual muntah, kemudian ada gejala kardiovaskular, itu terjadi karena adanya hormon tiroid yang sudah sangat tinggi pada tubuh sehingga menimbulkan manifestasi kegawat daruratan pada pasien. Jadi bagaimana cara menegakkan badai tiroid? Biasanya clue-nya itu adalah penurunan GCS. Itu ya sih cukup clue-nya. Jadi pasien sudah ada penurunan GCS dengan kondisi hipertiroid, itu juga sudah dapat ditegakkan sebagai tiroid storm. Nah, jadi dapat digunakan skor jika lebih dari 45 dan prinsipnya sama, ABCD dulu. Nah, first line-nya berbeda. Kalau tadi kan metimazol yang pertama ya teman-teman. Sekarang PTU. PTU ini first line untuk terapi dari tiroid storm seperti itu. Nah, jadi jawaban yang eh, tadi untuk soal yang tadi, mungkin sebelum kakak bahas ada yang ingin ditanyakan di kolom chat atau ditanyakan terkait ini kakak tadi penjelasan kakak untuk eh, masalah di tiroid sudah aman atau ada yang belum jelas? Eh, Baik, oh jadi kalau untuk tiroiditis, nah kalau tiroiditis itu biasanya dilihat dari ininya sih teman-teman, dilihat dari apa namanya keluhannya. Jadi untuk keluhannya itu biasanya pasien dengan tiroiditis itu sama-sama bisa bisa memberikan manifestasi serupa ke bidang hormonnya.
Kalau dia akut tiroiditis bisa memberikan manifestasi T3 dan T4 yang naik dan TSH yang menurun sama. Tapi dari klinisnya itu biasanya pasien disertai dengan adanya tanda-tanda inflamasi pada bagian tiroidnya, seperti adanya nyeri tekan, pasien ada demam, dan adanya tanda-tanda inflamasi pada kelenjar tiroid, seperti itu teman-teman. Jadi nanti karena untuk pasien dengan tiroiditis tadi, jika dilihat dari algoritma yang ada, sama-sama bisa memberikan manifestasi sama seperti primary hyperthyroidism, karena salah satu penyebab dari primary ini adalah akut tiroiditis. Jadi untuk penegakan diagnosisnya bisa dari klinis sih, teman-teman. Kalau dia ada tanda-tanda ini, tanda-tanda inflamasi pada tiroidnya, itu bisa ditegakkan sebagai suatu akut tiroiditis seperti itu. Jadi tidak semata-mata hanya melihat dari hasil pemeriksaan labnya aja, tapi dilihat juga dari klinis pasiennya seperti apa. Nah, di sini kan pasiennya tidak ada suhunya normal kebetulan, jadi tidak ada tanda-tanda infeksi yang dapat di pada pasien. Oke, makasih Cahya. Jadi nanti kalau nanti kakak minta tolong ini kakak nanti coba carikan ininya ya, jawaban lebih detailnya lagi. Kalau masih belum memuaskan, nanti kakak serahkan ke panitia untuk disebarkan ke kalian. Baik, kakak bahas sedikit. Nah, pada pasien ini kan dia ini ya ada penurunan berat badan, jantung berdebar, sering berkeringat. Jadi clue-nya yang pertama, pasien sudah ada gejala khas untuk hipertiroid. Dan yang kedua, cari etiologinya. Pasien ada keluhan sakit kepala dan pandangan kabur yang kronis. Nah, ini kan kronis ya, jadi soal itu sudah mengarahkan ke suatu keganasan. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi keganasan itu biasanya terjadi di pituitari, teman-teman, karena dia sudah memberikan clue adanya keluhan sakit kepala dan pandangan yang kabur, di mana pituitari ini berlokasi berdekatan dengan nervus-nervus optikus pada tubuh, sehingga sangat khas sekali keluhannya seperti ini. Dan yang terakhir, clue-nya adalah karena yang sakit pituitari, berarti dia sekunder, sehingga TSH-nya akan naik, T3 dan T4 juga pasti akan naik. Seperti itu sih penjelasannya. Kira-kira apakah sudah cukup jelas untuk soal nomor 2? Atau ada yang ingin ditanyakan? Biasanya kalau soal-soal tiroid ini paling bermainnya di hormon, hormon apa yang naik, hormon apa yang turun, kemudian pengobatannya apa, dan jenis penyakitnya apa. Biasanya seperti itu sih tipe-tipe soal UKM-PPD. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pas sudah cukup jelas? Oke, akan lanjut ya. Terima kasih sudah respon tadi. Siapa? Dede. Oke. Oke, kakak lanjut soal nomor 3. Mungkin kakak minta satu, mungkin bisa Dede tolong bantu ini bacakan soalnya, biar ada interaksi. Atau Derian juga boleh, siapa aja boleh. Dede mungkin bisa bantu bacakan soalnya. Baik Kak, semua perempuan Silakan. 35 tahun datang ke klinik dengan keluhan rasa nyeri dan berat di teguk semenjak 5 hari yang lalu. Pasien tidak memiliki riwayat mengkonsumsi alkohol dan rokok, serta tidak memiliki penyakit diabetes dan jantung. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TD 120/70. Pada pemeriksaan laboratorium didapat gula darah, puasa, GDP 90 m DL, TG 250 m GDL, HDL 35 mg EDL, LDL 160 mg LDL. Ya. Oke, jadi soalnya apakah tata laksana yang paling tepat pada pasien tersebut? Mungkin Dede atau yang lain ada yang punya respon. Jadi nggak apa ya kalau salah, kita sama-sama belajar, sama-sama saling sharing dan diskusi aja, santai. Jadi pasiennya sudah ada klinis seperti itu, apakah langsung diberikan obat atau dikombinasi atau bagaimana? Kira-kira. Oke, Dede jawab B ya, fibrat. Terus yang lain? C, Derian, C, oke, statin. Terus yang lain? Cahya, tadi D ya, D itu respon yang soal mana ini ya? D, modifikasi gaya hidup ya. Ada bervariasi ya. Ada yang langsung ngasih obat atau ada yang ngasih modifikasi gaya hidup dulu. Oke, akan jelasin ya sekarang. Jadi ini adalah kasus dari dislipidemia. Jadi dislipidemia ini adalah satu kondisi pada tubuh di mana
terdapat ketidakseimbangan dalam komposisi lipid itu sendiri, baik itu kolesterol, LDL-C, HDL, dan lain-lainnya. Jadi gampangannya itu kalau pada pasien dislipid itu TC-nya meningkat, TAG-nya meningkat, LDL-nya meningkat. Sedangkan kalau pada HDL itu menurun ya, yang baik ini menurunkan HDL yang baik. Kasarnya seperti itu. Nah, biasanya kalau pada soal key point-nya, kita nanti kan biasanya disajikan nilai normal untuk masing-masing profil lipid, baik itu TAG, HDL, dan LDL itu. Jadi nanti dilihat teman-teman yang mana yang tinggi, yang mana yang mengalami peningkatan. Dan prevalensinya itu semakin bertambahnya usia, prevalensi dislipid itu akan semakin meningkat seperti itu. Nah, untuk dislipidemia itu biasanya pada soal tuh temuan klinisnya yang khas adalah adanya xanthoma. Jadi xanthoma ini merupakan deposit lipid di kulit dan bagian subkutan yang berwarna kekuningan membentuk plak ataupun nodul. Dan biasanya pada soal akan diberikan clue berupa BMI pada pasien. Biasanya BMI-nya itu tentu akan overweight ataupun obese seperti itu. Nah, jadi yang pertama kali harus dilakukan dalam menjawab soal dislipidemia adalah kita harus menentukan dulu kategorinya apa nih pada pasien. Apakah dia very high risk, moderate, atau low. Nah, jadi di sini sudah ada keterangannya. Ada yang dengan histori ASCVD ini, maksudnya ada pasien dengan riwayat penyakit jantung, stroke, transient ischemic attack, cardiovascular disease, coronary artery disease, dan lain-lain. Itu maksudnya ASCVD. Kemudian DM juga diperhatikan kuncinya teman-teman, dan juga CKD. Jadi kuncinya, kita lihat aja deh, apakah ada DM, apakah ada pasien CKD, apakah ada riwayat jantung. Kalau dia sudah ada pasien DM, dia sudah tidak mungkin termasuk ke dalam kategori low risk. Paling tidak dia moderate. Nah, untuk membedakannya apa? Kalau kakak sih ngapalinnya lihat aja DM-nya tuh usianya berapa dan durasinya berapa. Kalau dia DM-nya usia muda, udah dia pasti moderate. Usia muda tuh di bawah 20 tahun. Dan jika dia DM-nya di atas ini, dia sudah termasuk high risk. Kemudian kalau mau gampangannya lagi, bisa dilihat dari CKD-nya. Kalau dia CKD-nya masih GFR 30-59, dia masih high risk. Kalau dia sudah CKD di bawah GFR di bawah 30, dia sudah very high risk. Jadi nanti teman-teman silahkan mau mengapalkan yang mana, patokannya mau pakai DM atau mau pakai CKD dalam menentukan kategorinya. Karena kategori ini penting, kenapa? Karena dia akan menentukan target dari penurunan LDL yang ingin diraih pada pasien tersebut. Jadi semakin tinggi risikonya, tentu target LDL penurunannya akan semakin tinggi yang diharap. Dan ini adalah skornya, teman-teman. Ada tulisan skor nih. Skor ini apa? Jadi skor ini merupakan suatu scoring yang digunakan untuk menentukan berapa persentase dari risiko pada pasien tersebut. Jadi di sini menggunakan tekanan darah, jenis kelamin, dan apakah dia merokok atau tidak. Jadi nanti bisa di dicontohkan aja, misalnya dia usia 65, dia smoker dengan tekanan darah sekian, jadi di sini dia scoringnya persentasenya berapa. Kalau dia lebih dari 1%, dia sudah pasti masuk ke moderate seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini sama. Targetnya teman-teman kalau dia high risk di bawah 55, high risk di bawah 70, moderate di bawah 100, dan low risk di bawah 116. Nah, jadi ini kakak ambil dari eh, kakak ambil dari Perki, kakak ambil dari guideline Perki 2000 yang terakhir. Jadi di sini sudah ada target penurunannya berapa. Kemudian juga terdapat terapi yang digunakan. Biasanya kalau pada pasien very high risk menggunakan atorvastatin. Kemudian ini juga terapi menengah dan terapi rendah seperti apa. Jadi prinsipnya kakak belum kakak jelaskan. Prinsipnya itu first line-nya itu adalah pola hidup sehat selama 3 bulan. Jika gagal dengan pola hidup sehat selama 3 bulan, maka baru diberikan pengobatan plus pola hidup sehat seperti itu. Nah, kakak jelaskan pada slide berikutnya. Nah, jadi di sini kan sudah kakak jelaskan ya target penurunannya. Very high risk di bawah 55, 70, 90, dan lain-lain. Jadi pada tabel ini menjelaskan pemberian wajib statin pada pasien saat ini. Jadi pada saat ini teman-teman lihat, yang pertama kategorikan dulu nih, pasiennya dia masuk low risk, moderate risk, high risk, atau very high risk. Kemudian dilihat apakah dia LDL-nya sudah memenuhi kriteria untuk pemberian statin atau tidak. Nah, kasus yang pertama, jika pada saat ini pasien tidak memenuhi kriteria pemberian statin, dalam arti LDL-nya masih di bawah eh, standar seperti ini, seperti yang sudah ditampilkan pada tabel masing-masing, dia berarti saat ini cukup diberikan gaya hidup sehat aja. Jadi jika pada pasien saat ini tidak memenuhi kriteria wajib statin dan fibrat, maka cukup gaya hidup sehat selama 3 bulan. Misal, dia pasiennya low risk nih, nggak ada DM, nggak ada HT, nggak ada CKD. Dia ternyata LDL-nya masih LDL-nya masih 170. Kan dia belum memenuhi kriteria pemberian statin kan. Jadi sementara diberikan lifestyle dulu nih, pola hidup sehat selama 3 bulan.
Nah, jika selama 3 bulan belum berhasil, maka baru kita memberikan obat diastatin. Jadi itu yang untuk statin. Nah, bagaimana dengan fibrat? Fibrat itu biasanya diberikan pada pasien dengan kadar TG yang sangat tinggi, di atas 500. Jadi pemberian fibrat itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, jika TG-nya di atas 500, dan yang kedua, jika TG-nya di bawah 500 dan LDL normal, tapi dengan terapi gaya hidup sehat, TG-nya masih belum normal. Artinya TG-nya masih tinggi, tapi di bawah 500 gitu loh, teman-teman. Jadi bisa diberikan fibrat ini LDL dan juga memberikan TG seperti itu. Jadi pertama ya teman-teman, yang pertama diperhatikan dulu dia risikonya apa, dan kedua baru dicocokkan dengan ininya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi pada soal ini, jadi jawab benar D ya, modifikasi gaya hidup. Kenapa? Yang pertama, pasien tergolong ke dalam kategori low risk. Yang pertama, dia komorbid, nggak ada DM, nggak ada jantung. Yang kedua, nggak ada rokok juga, nggak ada alkohol juga. Jadi pasiennya ini sebenarnya fine aja gitu. Kemudian TG-nya dia udah 50 nih, dia nggak ada kriteria wajib fibrat karena dia masih di bawah 500. Kalau dia di atas 500 baru kita berikan dia fibrat. Dan yang ketiga, LDL juga masih 160. Kan pasiennya masuk kategori low risk. Tadi low risk itu dia harus diberikan jika LDL-nya di atas 160. Jadi dia masih 160. Jadi dia, ya, maka kita berikan dulu gaya hidup sehat. Nah, jika dalam 3 bulan terapinya nggak berhasil, baru kita berikan modifikasi gaya hidup plus statin seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk soal yang ini atau masih bingung atau gimana? Jadi kuncinya pada pasien-pasien dislipid itu kita harus ya dibilang hafalan sih iya ya. Kita harus ingat dia risikonya apa dan targetnya berapa untuk LDL-nya seperti itu. Kira-kira ada yang ingin tanyakan untuk soal nomor ini? Soal nomor 3 sudah cukup aman? Mungkin Cahya sudah aman, Cahya? Cahya atau Derian bisa komen untuk soal-soal dislipid. Sudah aman ya? Kakak sudah aman ya? Jadi pesan kakak untuk soal-soal seperti ini diingatkan aja ininya, eh, dia kriterianya apa, terus termasuk risikonya apa, baru dicocokkan dengan target penurunannya seberapa gitu. Mungkin sudah aman ya? Kakak sudah, karena tidak ada yang respon, sudah aman harusnya. Oke, kakak lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, kakak minta siapa nih? Mungkin ini tadi Didi udah, mungkin Cahya. Cahya bisa bantu bacakan soalnya. Halo, Cahya apa mungkin ini ya belum bisa, ada masalah mungkin sinyalnya. Atau kalau ini oke soalnya nggak apa Cahya. Kalau ini Derian bisa bantu bacakan soalnya untuk soal nomor 4. Oke, juga mungkin ada kendala juga ya. Oke deh, kakak yang bacakan kalau gitu. Jadi soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan berupa kaki dan muka yang bengkak serta BAK yang keruh sejak 6 hari yang lalu. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya tinggi nih, terus 55/100, HR 83, RR 18, suhu aksila 36,3, dan adanya edema anasarca yang positif. Kemudian hasil pemeriksaan urinalisis menunjukkan proteinuria yang masif dan protein SBAC yang positif. Nah, kira-kira apakah diagnosis pasien tersebut? Jadi kakak kasih waktu 30 detik lagi ya, seperti biasa. Nanti bisa tulis di kolom chat jawabannya kira-kira apa. Nanti kalau kakak kecepatan tolong diinfokan ya, biar kakak bisa pelanin sedikit penjelasannya. Hmm. Oh, mungkin juga ada Ming, ada Cynthia, ada Wahyu Artasana juga bisa bisa gabung ya, biar diskusinya lebih enak. Diskusinya jadi dua arah.
Ini anggap forum diskusi aja teman-teman, santai aja. Oke, oke. Jadi, oke, kakak bahas ya. Jadi, sebagai saya sudah jawab D, sindroma nefrotik. Oke, sudah benar ya. Kakak lanjut penjelasannya. Jadi, nggak apa sambil jalan-jalan, sambil jalan aja. Jadi, sindrom nefrotik itu adalah suatu sindrom yang ditandai dengan, ingat ya, proteinuria yang masif, hipoalbumin, hiperlipid, edema, dan komplikasi lainnya. Jadi, ingat aja kalau ada soal, sudah ada tanda-tanda, maaf ya, kakak batuk. Jadi, kalau sudah ada tanda-tanda penurunan fungsi ginjal dan tanda-tandanya itu sudah ada kerusakan ginjal nih kayak edema, produksi urin yang menurun, kemudian ada tanda-tanda edema anasarka, udah kas, itu kan sudah penyakit ginjal tuh. Ditambah lagi ada clue proteinuria, ini udah fix dah. Kita berbicara mengenai nefrotik. Jadi tanda-tanda dari nefrotik itu adanya proteinuria yang masif, tanda positif 4, ada hipoalbumin, ada edema anasarka, ada hiperlipidemia, lipid urea, dan hiperkoagulabilitas. Nah, jadi akan jelaskan kenapa nih bisa ditimbulkan gejala-gejala seperti ini. Jadi, penyebab dari sindrom nefrotik itu ada dua, teman-teman. Ada yang bersifat primer, ada yang sekunder. Nah, kalau primer itu gampangannya yang rusak itu emang di ginjalnya tuh, teman-teman. Ada minimal change disease, ada membranous nephropathy, dan focal and segmental glomerulosclerosis. Sedangkan pada pasien yang dengan sekunder, itu artinya penyebabnya itu ada di luar ginjal, seperti DM, ada obat dan toksin, keganasan, dan lain-lain. Intinya, kedua penyebab ini nih menimbulkan kerusakan dan peningkatan permeabilitas membran glomerulus ginjal. Sehingga proteinuria ini lolos deh ke dalam urin, sehingga dia menjadi proteinuria. Nanti mekanismenya akan jelaskan di slide berikutnya ya, teman-teman. Nah, jadi prinsip itu kan agak ribet ya, agak panjang ya. Kalau kakak simpelkan tuh, adanya DM, adanya minimal change disease, adanya penyakit lainnya itu menimbulkan kerusakan pada glomerulus nih, damage glomerulus. Terus ginjalnya bocor, teman-teman, kasarnya bocor. Nah, karena bocor, albumin proteinnya keluar nih lewat urin, ada protein urea. Nah, kalau proteinnya keluar dalam urin, berarti dalam tubuh proteinnya kurang kan logikanya, sehingga terjadi kondisi hipoalbuminemia. Nah, hipoalbuminemia inilah yang akan menimbulkan manifestasi lainnya, seperti hipoalbuminemia ini akan merangsang organ hati untuk menciptakan kadar-kadar lipid dalam tubuh sebagai responnya. Sehingga hipoalbuminemia ini akan menimbulkan kondisi hiperlipidemia seperti ini, teman-teman. Jadi karena adanya kondisi dari hipoalbumin yang akan meningkatkan anabolic activity pada sel hati akan menimbulkan hiperlipidemia yang akan bermanifestasi juga pada pasien. Nah, tadi kan kakak jelaskan pada pasien nefrotik itu ada edema, teman-teman ya. Jadi edema itu terjadinya ada dua teori, teman-teman. Ada teori underfill dan overfill. Kalau underfill ini artinya pada pasien nefrotik ini kan proteinnya keluar lewat urin, otomatis kan ada hipoalbumin. Nah, hipoalbumin ini akan menurunkan tekanan osmotik pada tubuh sehingga akan menimbulkan edema, gitulah kasarnya, teman-teman ya. Sedangkan pada teori overfill, ginjal yang rusak ini akan mengakibatkan gangguan dalam ekskresi sodium sehingga akan menimbulkan edema. Jadi hipoalbumin dan kerusakan ginjal ini akan menimbulkan edema pada pasien dengan nefrotik sindrom tadi, teman-teman. Jadi ingat aja kuncinya, teman-teman, kalau pada pasien nefrotik itu ada proteinuria, dia bocor nih, bocornya nggak nanggung-nanggung sampai positif 4. Dengan adanya bocor protein dalam tubuh menjadi hipoalbumin. Nah, karena ada hipoalbumin, ini akan merangsang sel hati untuk menciptakan sel-sel lipid sehingga terjadi hiperlipidemia. Bahkan lipid ini bisa keluar menjadi lipid urea seperti itu. Jadi ingat ya prinsipnya, protein yang masif, hipoalbumin, dan hiperlipidemia. Nah, jadi ini membedakan nih, kadang-kadang bingung nih antara nefrotik sama nefritik. Nah, kalau dia nefrotik itu, ingat teman-teman, dia edemanya lebih masif nih, karena tadi ada hipoalbumin. Kemudian tekanan darahnya normal, beda dengan nefritik. Kemudian proteinurianya masif, teman-teman, sampai positif 4. Kemudian hematurianya nggak ada. Nah, hematuria ini khas pada pasien dengan nefritik. Kemudian tidak ada red blood cell test, dan nah, albuminnya low. Nanti untuk teman-teman yang ingin membahas nefritik lebih lanjut, kakak belum bahas di sini ya, karena kakak cuma bahas yang nefrotik. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kakak bahas yang nefritik. Nah, pengobatannya apa, teman-teman? Nah, pengobatannya ada dua, berdasarkan symptoms dan berdasarkan etiologi. Kalau berdasarkan etiologi, tentu kita harus melakukan biopsi, teman-teman, supaya tahu. Tadi kan banyak tuh penyebab dari sindrom nefrotik, ada yang minimal change disease, ada yang lain-lain. Jadi untuk mengetahui tipenya itu yang mana, kita harus lakukan biopsi terlebih dahulu, karena masing-masing tipe itu beda dia terapinya seperti apa.
Dan ini tidak usah dipelajari atau tidak usah diambil pusing karena ini kompetensi spesialis, tidak mungkin dikerjakan dari dokter umum, keluar pada soal UKM-BPD. Tapi terapi yang perlu dikuasai lebih lanjut adalah terapi yang simptomatis. Jadi pada pasien-pasien dengan nefrotik sindrom kan ada edema tuh, sehingga pemberian cairan dan garam itu harus dibatasi. Kemudian kalau ada edema dapat diberikan diuretik, jika ada proteinuria dapat diberikan ACE inhibitor, dapat diberikan albumin pada pasien hipoalbumin, dan diperhatikan juga intake dari proteinnya. Dan pemberian statin dapat dipertimbangkan pada pasien ini ya. Oke, waktunya udah 15 menit lagi ya, sorry. Oke, jadi jawabannya ini D ya, sindrom nefrotik ya teman-teman. Proteinuria masif, edema, dan ada pasien. Mungkin kakak sambil jalan teman-teman ya, karena waktunya sudah mau habis, ada 6 soal lagi, kita cepetin aja ya. Jadi soal nomor 5 nih. Pasien 27 tahun, POGD, ada diare, mual muntah sebanyak 5 jam yang lalu. Diare dikatakan sebanyak 6 kali nih, diarenya keras kali ya. Kemudian ada keluhannya semakin memberat, tekanan darah 85/70, HR tes 20, RR 23 dengan suhu 36,3. CRT lebih dari 2, ada gejala dehidrasi nih, mata cowong, bibir kering, dan lain-lain. Kemudian ada tanda-tanda gagal ginjal nih, peningkatan urium yang tinggi, kreatinin yang tinggi, dan produksi urea sedikit nih, menurun 90 cc dalam 6 jam. Nah, kira-kira apa sih diagnosisnya teman-teman? Jadi, kakak sambil jalan aja ya, karena waktunya terbatas. Jadi, ini adalah salah satu kasus gagal ginjal akut. Jadi gagal ginjal akut itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan dari fungsi ginjal yang dilihat dari kadar GFR-nya teman-teman. Jadi di sini kuncinya itu ada 3. Yang pertama, peningkatan kreatinin. Ada 2 ya, ada dari lebih dari 0,3 dan lebih dari 1,5 kali dari baseline, dan penurunan volume urin kurang dari 0,5 selama 6 jam. Jadi kalau sudah pada soal ada tanda-tanda ketiga ini dalam waktu yang singkat, biasanya kurang dari 2 hari, clue-nya sih biasanya ada peningkatan kreatinin dan penurunan urin output. Itu sudah tanda-tanda dari gagal ginjal akut. Penyebabnya ada 3, ada prerenal, renal, dan postrenal. Kalau kasih clue, biasanya pada soal UKM-PPD kalau prerenal itu berhubungan dengan dehidrasi. Diare, dehidrasi, mual muntah, dan lain-lain. Kalau renal itu biasanya penggunaan obat-obatan, biasanya clue-nya kalau pada renal. Sedangkan pada postrenal, clue-nya itu adalah pada pasien-pasien dengan batu saluran kemih, ada prostat yang menghambat keluarnya urin. Jadi itu adalah clue di postrenal. Jadi ini patofisiologinya mungkin kakak nggak bahas ya, intinya ingatnya tadi ada prerenal, renal, dan postrenal. Jadi yang pertama tentukan dulu nih apakah dia akut atau kronis. Kalau akut tuh kan dia biasanya kurang dari 2 hari secara mendadak. Pasiennya tuh nggak ada riwayat penyakit ginjal sebelumnya. Tidak ada riwayat penyakit diabetes dan lain-lain. Dia emang terjadi secara tiba-tiba aja gitu, akut. Kalau kronis itu kan dia definisinya sudah terdapat gangguan ginjal selama lebih dari 3 bulan ya, entah itu gangguan struktural atau gangguan dari laboratorium. Nanti akan jelaskan CKD lebih lanjut di pertemuan berikut di selanjutnya mungkin. Jadi setelah dia sudah tahu nih akut nih, dilihat dari urin outputnya, dilihat dari kreatinnya dia akut, tentukan dia rivalnya apa nih. Nah, rival itu yang tadi teman-teman ada yang ini rival. Nah, ini ada risk, injury, failure, loss, dan ESRD. Dilihat nih, cocoknya nih, dilihat dari urin outputnya dia memenuhi kriteria yang mana untuk rivalnya itu sendiri. Nah, jadi setelah tegak diakses AKI, kemudian, nah, jadi pada soal ini nih, clue-nya, dia sudah ada tanda-tanda gagal ginjal akut pada pasien. Dilihat dari mana? Kreatinnya meningkat nih, 2,6. Urin outputnya menurun, 90 cc dalam waktu 6 jam. Kan sudah drastis penurunan urinnya. Kemudian ada tanda-tanda gagal ginjal, seperti sesak, kemudian ada edema nasaka, dan lain-lain. Jadi ini sudah acute kidney injury. Kenapa dia prerenal? Karena dia dehidrasi nih, ada dehidrasi, ada diare sebanyak 6 kali, kemudian sesak, mual muntah. Jadi kan tuh dia termasuk dalam prerenal, makanya masuk AKI yang prerenal seperti itu ya. Oke, itu untuk AKI sekilas. Ini soal nomor 6. Lanjut ya, jelaskan secara singkat nih, tipe-tipe soal yang sering keluar. Jadi pasien 60 tahun, nyeri pada lutut kiri yang memberat sudah beraktivitas. Pemeriksaan tanda vital stabil kurang lebih. Kemudian pada pemeriksaan fisik ini dia BMI-nya tinggi teman-teman. BMI cuma 89 tapi TB-nya cuma 155. Kan pasti BMI-nya sangat tinggi ya. Kemudian ditemukan edema pada lutut kiri. Dari hasil X-ray ditemukan gambaran berupa celah sendi yang menyempit, deformitas, osteofit, dan juga sklerosis. Nah, kira-kira apa sih diagnosisnya teman-teman pada kasus ini? Ini termasuk kasus reumatologi ya. Maaf ya kakak, lanjutin langsung ya karena terbatasan waktu. Jadi di sini adalah kasus OA. OA itu kasusnya itu terjadi yang pertama predileksinya pada sendi-sendi yang menahan beban yang berat seperti
pergelangan di lutut, di bahu dan lain-lain. Biasanya pada ronsen ditemukan osteofit dan penyempitan celah sendi, teman-teman nih. Celah sendinya menyempit dan terjadi kerusakan tulang rawan. Kerusakan tulang rawan pada bagian dari ininya. Sehingga faktor risikonya apa aja? Ada penuaan, ada penggunaan yang berlebihan, obesitas. Jadi OA itu diklasifikasinya ada dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer itu biasanya pada pasien-pasien dengan usia tua aging lah. Kalau sekunder itu biasanya penyebabnya seperti obesitas, overuse, infeksi, dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi ini patofisiologi kita nggak bahas ya, intinya karena ada kerusakan kerusakan anatomi, adanya pembentukan tulang di sana, ada penyempitan celah sendi, sehingga dia bergesekan itulah antar tulangnya itu loh, kan harusnya ada sendi yang membatasi kedua tulang. Jadi karena ini rusak, jadinya dia sendinya tuh ada crepitus, saling bersentuhan satu sama lain. Nah, ini biasanya yang paling diapalin si grading ini, grading OA. Jadi kalau grade OA itu ada satu sampai 4. Kalau 4 itu dia komplit, ada penyempitan celah sendi, ada osteofit, ada sklerosis, ada deformitas. Jadi kalau kakak tuh apa aja tiap grade tuh apa sih yang khas? Kalau satu ini normal, dia paling normal, celahnya normal, nggak ada sklerosis, nggak ada osteofit minimal. Kalau clue di grade 2 itu dia terdapat osteofit. Nah, ini aja osteofit ini grade 2, sisanya normal. Yang ada cuma penyempitan celah sendi. Kalau grade 3 dia sudah ada sklerosis. Nah, ini pada sklerosis. Yang keempat sudah ada deformitas, komplit dia pakai komplit yang nomor 4. Nah, jadi ini triadnya ada pain, ada krepitasi, ada morning stiffness juga, dan memberat ketika beraktivitas. Biasanya ada juga ada clue-clue seperti Heber-Dan nodes dan Bouchard nodes gitu loh. Jadi di sini pada OA itu terjadi penyempitan celah sendi dan pembentukan osteofit pada celah sendinya seperti itu, sehingga menimbulkan manifestasi nyeri pada pasien. Nah, pengobatannya apa? Untuk kompetensi dokter umum, kita hanya bisa memberikan pengobatan medikamentosa berupa pemberian anti-nyeri seperti paracetamol dan NSAID. Dan juga dapat diberikan kortikosteroid, tapi ini kurang menunjukkan hasil yang cukup baik berdasarkan beberapa sumber yang kakak baca. Dan untuk non-medikamentosanya, seperti penurunan berat badan, menghindari aktivitas yang berlebihan, dan lain-lain seperti itu. Jadi jawabannya OA grade 4 ya. Yang pertama sudah ada tanda-tanda nih, faktor risiko untuk kasus OA, usia, predileksinya di sendi, lutut, yang ditambah lagi dia BMI-nya tinggi nih, dan ada obesitas. Kemudian dari ronsennya ada celah sendi yang menyempit, deformitas, osteopenia, dan sklerosis. Dia khas untuk grade 4, paket komplit grade 4 ya. Jadi jawabannya C ya, OA grade 4. Kemudian soal berikutnya nih, contoh soal lagi. Soal nomor 7, ini tentang gangguan asam basa ya, mungkin agak sedikit ribet di sini. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dibawa ke keluarganya ke UGD dengan keluhan berupa sesak napas sebanyak 3 jam yang lalu. Pasien punya riwayat CKD dan DM tipe 2. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TD 160/100, HR 90, RR 30, suhu 37. Pada AGD didapatkan pH 7,22, PCO 229, HC 318. Apakah kelainan yang terjadi pada pasien? Jadi ini ada opsinya ya. Jadi kakak langsung kasih tipsnya ya kalau menghadapi soal-soal seperti ini. Jadi yang pertama tentukan dulu nih, dia tuh kasusnya paru atau non paru. Nah di sini kan dia kasusnya penyakit gagal ginjal ya. Kalau kalau gagal ginjal tuh dia masih non paru kan. Nah kalau non paru artinya dia kerusakannya di metabolik. Kalau pada pasiennya ada riwayat asma atau gagal paru, jadi dia respiratorik. Karena pada pasien gagal ginjal dia metabolik. Kalau metabolik kita perhatikan HCO3-nya teman-teman. Nah di sini HCO3-nya kan di 18 nih, 18. 18 itu dia kan di bawah nilai normal. Artinya menurun kan. Nah, kalau HCO3 yang menurun, artinya dia asidosis. Berarti asidosis metabolik. Itu asidosis metabolik yang antara D atau A. Kemudian kita lihat nih, apakah dia terkompensasi atau tidak terkompensasi, dilihat dari arahnya. Kalau HCO3-nya dan PCO2-nya searah, artinya HCO3-nya meningkat, PCO2-nya meningkat, atau HCO3-nya menurun, PCO2-nya menurun, artinya dia searah. Kalau searah itu terkompensasi. Kalau dia tidak searah, artinya HCO3-nya naik, PCO-nya turun, atau sebaliknya, dia tidak terkompensasi. Nah, di sini kita lihat pada soal, PCO2-nya 29. 29 itu kan dia rendah ya, karena di bawah 35. Kemudian dilihat dari HCO3-nya 18, ini juga rendah, bawah 22. Kan sama-sama rendah, artinya dia searah. Kalau searah itu artinya dia terkompensasi. Berarti asidosis metabolik terkompensasi. Nah, kita lihat apakah dia terkompensasi secara menyeluruh atau hanya sebagian. Nah, kalau dia membuat pH-nya normal, total, artinya terkompensasi total. Kalau dia pH-nya masih abnormal, dia masih sebagian. Kita lihat di sini pH-nya 7,22. Sedangkan pH normal itu 7,35 sampai 7,45. Berarti dia terkompensasi sebagian kan teman-teman, karena pH-nya masih di luar batas normal.
Jadi kita gabungin asidosis, metabolik, terkompensasi sebagian. Jadi jawabannya C, A ya. Parsial atau sebagian sama aja prinsipnya ya. Maaf agak ngebut ya. Nanti kalau kurang jelas bisa hubungi kakak nanti sambil belajar sama-sama. Kemudian soal nomor 8. Seorang laki-laki 20 tahun datang ke klinik dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Demamnya ada nyeri kepala, nyeri belakang mata, seluruh tubuh. Pasien juga mengeluhkan mimisan sebanyak 3 kali dan muntah sebanyak 6 kali semenjak kemarin. Pada PMVIS, TD-nya 10/70, HR 89, RR 20, suhu 39,3, pemeriksaan rampalitnya positif, hepatomegali positif, dan pemeriksaan lab didapatkan HB10, WBC 4000, PLT-nya rendah teman-temannya di bawah 1000, 55.000, dan HCT-nya 53%. Kira-kira apakah diagnosis pada pasien? Nah, ini soalnya juga langganan banget keluar di ujian nasional untuk soal-soal infeksi. Jadi kakak bahas sedikit tentang dengue fever, demam dengue. Mungkin secara definisi sudah ngerti lah ya. Penyebabnya ada Aedes aegypti, ada 4 strain, divisi sampai DV4. Ini aja kuncinya. Yang pertama, untuk dengue fever itu dia pasti ada demam akut selama 2-7 hari. Nah, nyeri kepala ini pasti clue-nya nyeri. Baik itu di kepala, retroorbital, sendi, plus ruam, plus minus manifestasi pendarahan. Kemudian dari hasil labnya lihat ada trombositopeni, ada peningkatan HCT lebih dari 20% biasanya, ada leukopenia, tanda-tanda kebocoran plasma juga. Dan kita perhatikan NS1 atau IgG IgM-nya. Jadi intinya kalau dengue fever itu menyebabkan peningkatan permeabilitas yang berujung ke gawat daruratan karena membuat pasien jatuh ke dalam tahap shock. Jadi ini patogenesisnya nggak bahas ya, bisa dibaca sendiri. Nah, intinya tuh kita harus kalau berbicara dengue itu klasifikasikan dulu dia grade-nya apa nih. Apakah dia hanya termasuk demam dengue itu sudah demam berdarah dengue. Membedakannya apa dengan cara kalau pada demam dengue itu dia nggak ada manifestasi kebocoran plasma. Dia nggak ada kebocoran plasma, dia cuma demam plus nyeri aja. Baik itu nyeri kepala, nyeri retroorbital, mialgia, ruam, dan lain-lain. Dan trombosit itu biasanya masih di atas 100.000 teman-teman. Itu dia masih demam dengue. Nah, kalau demam dengue berdarah, atau demam berdarah dengue, dia itu sudah ada manifestasi kebocoran plasma. Dilihat dari mana nih kebocoran plasma? Dilihat dari hematokritnya. Peningkatannya sudah lebih dari 20%, dan kadar trombositnya di bawah 100.000, teman-teman. Itu sudah tanda-tanda dari kebocoran plasma. DBD 1 itu dia yang membedakan dengan DBD tipe 2. Kalau DBD tipe 1, dia itu provoke bleeding. Kalau tipe 2, dia itu spontaneous bleeding. Kalau provoke bleeding itu artinya dia diprovokasi, baru dia pendarahan. Diprovokasi dengan apa? Dengan tes tourniquet. Jadi dengan tes tourniquet ini jelas kalau dia positif, itu dia termasuk DBD yang grade 1. Kalau dia spontaneous, seperti mimisan, BAB berdarah, itu kan spontan ya, di luar kendali kita berdarahnya. Jadi dia sudah masuk DBD yang grade 2. Jadi ntar diperhatikan juga nilai laboratoriumnya teman-teman dari peningkatan HCT dan trombositopeninya. Kalau DBD tipe 3, dia itu terjadi pulse pressure menyempit, sudah ada tanda-tanda gagal sirkulasi. Artinya antara sistolik dengan diastolik itu jaraknya sudah menyempit kurang dari 20, misalnya 100/90, itu kan sudah menyempit ya. Itu sudah termasuk DBD grade 3. Nah, kalau DBD grade 4 ini gampang, dia tuh udah nggak ada nadi, nggak ada TD, udah kayak shock banget lah, itu DBD grade 4. Nah, ini perjalanan penyakitnya, ingat ya, hari pertama sampai hari ketiga tuh dia demamnya mulai naik, biasanya hari pertama, hari ketiga ini dicek NS1-nya ya. Kemudian di hari keempat, hari keenam akan masuk fase kritis, penurunan suhunya menurun, ada tanda-tanda gagal organ, ada peningkatan HCT di hari keempat, hari keenam. Ini fase kritis hari keempat. Nah, dari ke-7 sampai hari ke-9 akan stabil lagi, sudah terjadi reabsorpsi fluid, dan lain-lain. Jadi kuncinya kalau pada soal, hari pertama, hari ketiga CNS1. Di atas itu CEGG, IgM, seperti itu. Nah, ini interpretasinya teman-teman dari hasil IgM, IgG nanti bisa dibaca sendiri ya, kalau dia sama-sama positif, berarti dia secondary infection, dan lain-lain. Nah, ini beberapa warning sign pada pasien-pasien DB seperti abdominal pain, muntah, pembesaran liver, dan peningkatan HCT. Nah, ini tata laksananya, intinya tentukan dulu dia klasifikasinya apa. Kalau dia nggak ada warning sign dan cuma demam dengue, berarti dia bisa rawat jalan. Cukup berikan simptomatis saja. Dan ingat target urinnya harus di atas 0,5 cc per kilo per jam. Nah, yang membutuhkan perawat inap adalah DF plus warning sign. Start dari sana. DF warning sign, DHF grade 1 dan DF grade 2, terapinya cukup simptomatis, pemberian kristaloid 5-10 dalam 1 jam, dan pantau produksi urin. Sedangkan pada pasien dengan rujuk yang spesialis, itu jadi untuk DSS. Jadi DSS ini adalah dengue shock syndrome. Termasuk di sana adalah grade 3 dan grade 4, pemberiannya adalah IV kristaloid 10-20 dalam 30 menit. Nah, jadi ini bisa dibaca sendiri nanti ya teman-teman. Nah, ini kriteria pemulangan pasien. Mungkin teman-teman sudah tahu juga seperti tidak ada demam dan lain-lain.
Nah, jadi pada soal ini tentukan dulu nih dia grade apa. Di sini dia sudah ada mimisan. Udah ada, lihat mimisan banget, mimisan. Trombosit juga di bawah 100.000, memenuhi DBD. DBD grade berapa? Karena mimisan itu spontaneous bleeding, berarti dia grade 2. Udah grade 2 langsung jawabannya berarti yang ini. Terus terapinya apa? Nanti berdasarkan algoritma yang ada ya teman-teman. Seperti itu. Nah, soal nomor 9 ini tipe, kakak malah sebut tipe, ya. Sorry. Soal laki-laki 32 tahun datang dengan keluhan demam. Demamnya ada meningkat pada malam hari, terus disertai dengan mual muntah, tidak dapat buang air besar, konstipasi 2 hari, ada lidah kotor, demam, ada riwayat konsumsi makanan sembarangan. Baku emasnya apa? Nah, jadi di sini akan jelaskan sedikit tentang tipoid. Jadi tipoid, mungkin teman-teman sudah pada kas ya, sudah tahu penyebarannya 4F, flies, fingers, feces, and vomits. Jadi kata kuncinya yang pertama, pasien tinggal di daerah endemis tifoid, kemudian ada faktor risiko mengonsumsi makanan yang kotor, kemudian suhunya step ladder, terutama pada malam hari, dan dia relatif. Kemudian ini patofisiologinya mungkin bisa dibaca sendiri nanti ya, ada slide. Jadi untuk diagnosisnya itu, yang pertama itu ada pemeriksaan Tubex test atau IgM Salmonella. Jadi ini merupakan pemeriksaan yang direkomendasikan daripada pemeriksaan tes Widal. Karena tes Widal ini sebagian besar bersifat false negatif dan false positif dan dipengaruhi oleh di mana tempat pasien itu tinggal. Jadi titer ini berubah-ubah. Peningkatan 4 kali ini nggak dapat diterapkan di semua regio multipoid. Jadi yang lebih digunakan itu Tubex test pemeriksaan IgM Salmonella. Ini pemeriksaan lab. Tapi jika ditanya apa gold standarnya tuh, kita pasti jawabannya kultur. Kultur nih gold standar untuk sebagian besar penyakit, khususnya penyakit infeksi. Karena kultur ini kita menemukan sumbernya apa, etiologinya apa dari kultur gitu ya. Jadi kultur itu ada kultur darah, kultur feses, urin, dan kultur bone marrow. Jika jawabannya ditanya apakah gold standar, jawabannya bone marrow ya teman-teman. Tapi jika tidak ada option bone marrow, kita lihat dari onset demamnya. Kalau onset demamnya masih 2 minggu, kita lakukan kultur darah. Jika sudah di atas 15 hari, kita lakukan kultur feses dan kultur urin. Firstnya feses, secondnya urin, seperti itu. Jadi ini terapi antibiotiknya sama, chloramphenicol, cotrimazole, dan ampicillin dapat tidak pada slide untuk pengobatannya. Jadi pada soal, karena demam masih 8 hari, 8 hari itu masih dalam 2 minggu pertama, maka pemeriksaan baku emasnya adalah kultur darah. Tapi kulturnya apa? Kultur darah. Dilihat dari onset demamnya, kemudian juga kas pada demam tifoid, ada demam meningkat pada malam hari, konstipasi, mual muntah, tidak kotor, dan hepatomegali. Dan juga ada faktor risiko makan sembarangan. Jadi akhirnya sudah cukup jelas ya untuk soal nomor 9. Nah, soal terakhir. Ini sama tentang dengue ya. Cuman yang ditanya itu tata laksananya apa gitu. Jadi di sini sudah ada keluhan demam, ada mual muntah, sudah ada warning sign nih, mual muntah sebanyak 6 kali, nyeri pada seluruh tubuh. Pemvisnya TD-nya masih normal, HR-nya masih bagus, RR-nya masih oke lah, suhunya tinggi 39,1. Nah, hasil labnya leukositnya 5.500, trombosit sudah mulai turun di bawah 100.000, HCT 43, NS1 positif. Pasien juga menunjukkan hasil pemeriksaan tes tourniquet yang positif. Nah, yang pertama, tentukan dulu nih, dia DX-nya apa. Sudah pasti DBD kan. Grade berapa? Dilihat nih tourniquet positif. Nggak ada clue-clue tanda pendarahan spontan. Tourniquet ini pendarahan provoke. Provoke itu grade 1. Nah, berarti udah grade 1 nih. Sekarang tata laksananya apa? Ya udah ikutin algoritma yang tadi teman-teman yang gini algoritmanya. Nah, ini grade 1. Grade 1 diberikan cara 5-10 cc per kilo per jam dalam 1 jam. Jadi udah deh jawabannya D ya, rawat inap. Kenapa rawat inap? Karena dia sudah ada warning sign, mual muntah, terus dia sudah ada DHF grade 1 pasti rawat inap, paracetamol simptomatis, infus 5-10 dalam 1 jam dengan terapi simptomatis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pokoknya ingat aja kalau dia masih grade 1, grade 2 dan ini 5-10-1. Kalau dia grade 3, grade 4, 10-20-30. Itu sih cara kakak ingat ya untuk pemberian caranya seperti apa. Ya, mungkin tadi itu sekilas soal yang kakak berikan. Jadi, sebagian besar 10 soal yang kakak berikan itu ada soal endokrin, ada soal rheumatologi, ada soal dislipidemia, soal infeksi, dan lain-lain. Jadi, mungkin tidak cukup hanya 10 soal, tapi itu paling tidak bisa memberikan gambaran sedikit tentang soal-soal internal untuk persiapan UKMPD nantinya bagi teman-teman yang akan menjalaninya. Mungkin dari saya sekian, karena waktunya terbatas. Sebelum kakak akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kakak kembalikan ke ini, ke panitia terkait mungkin terkait tipe-tipe soal atau pengalaman yang ditanyakan, saling sharing aja. Oke, chat. Oke, Devi.
kenaikan HCT untuk DHF dan DF. Oke. Jadi kakak sempat diajarin oleh senior kakak sebelumnya, cara menghitung HCT itu adalah HB dikali 3. Jadi misal HB-nya dia 12. Nih, HB-nya 12. 12 dikali 3, 36. 36. Nah, 36 ke 43 tuh apakah sudah ada 20%? Itu sih cara ngitungnya, Devi. Jadi yang pertama HB-nya dikali 3 dulu, kemudian setelah dikali 3, baru ditambahkan 20% dari itu. Jadi kalau sudah melebihi dari 20%, maka dikatakan peningkatan HCT-nya di atas 20%. Jadi rumusnya HB dikali 3. Itu sih yang kakak tangkap dari sebelumnya untuk peningkatan HCT. Mungkin Devi sudah cukup jelas untuk kenaikan HCT-nya. Oke ya, itu sebenarnya ilmu praktis ya. Kakak juga awal-awalnya bingung, gimana sih 20%. Jadi prinsipnya HB dikali 3, terus tambahan 20%. Kalau sudah naik di atas angka itu, baru dikatakan peningkatan 20%. Tapi kalau gampangannya cukup aja sih cek ini, cek Devi, cek dari trombositnya aja nih di bawah 100.000 plus tanda-tanda DHF, yaitu kebocoran plasma. Biasanya HCT-nya pasti kok. Biasanya soal-soal tuh nggak mungkin sih dia jahat. Pasti dia bikin HCT-nya tuh obvious atau sangat jelas lah. HCT-nya tuh tinggi banget gitu. Jadi itu sih clue-nya. Oke, makasih Devi. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi sebelum ditutup meetingnya, karena waktunya udah lewat cukup banyak, 7 menit. Misalnya gini, misalnya dia HB-nya dia tuh 12, misalnya HB-nya 12 ya. 12-nya itu dikali 3 kan 36. Nah, sekarang 36 itu nanti ditambahkan 20%. 20% dari 36 berapa? Dihitung dulu coba. 20% dari 36, coba kali ya. 20 kali 36 bagi 100. 7,2. 36 tambah 7 berapa? 43 lah ya. Nah, berarti 43 ini sudah termasuk mau naik-naik ke arah 20% gitu sih caranya. Jadi 12 dikali 3, terus ditambah 20%. Nanti misalnya HCT-nya masih di bawah angka itu, berarti dia belum mengalami peningkatan itu. Misalnya di sini HCT-nya 41 nih. Tadi siapa nanya ya? Derian ya, Derian ini. Misalnya di sini kakak ubah nih, HCT-nya 40 nih. HB-nya 12. 12 kali 3 kan 36. 36 ditambah 20%, 20% dari 36 kan 7 lah anggap ya. 36 tambah 7 kan 43. Sedangkan dia masih 40. Jadi dia belum mengalami peningkatan HCT 20%. Nah, itu cara ngitungnya. Jadi ada sedikit hitung-hitungan. Gitu Derian. Itu cara cara taktisnya ya. Kakak kemarin sempat diajarin sih di pediatri cara ngitung HCT itu sama senior yang sebelumnya gitu. Jadi ini bisa diterapin juga di pasien dewasa. Tapi nggak perlu lah repot-repot ngitung HCT. Biasanya soal-soal itu pasti sudah ngasih clue yang jelas lah. HCT-nya pasti ditinggiin banget gitu. Jadi nggak usah repot-repot ngitung HCT. Oke, makasih Derian pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kakak serahin ke panitia. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, mungkin saran kakak perbanyak latihan soal, terus baca-baca materi boleh, tapi lebih banyak sih latihan soal. Nanti dari latihan soal tuh kalau ada yang belum jelas, dibuka lagi materinya yang mana belum ngerti gitu. Nanti sambil-sambil sharing sama teman-teman belajar. Itu sih kalau dari penyakit dalam internal. Biasanya agak ribet tuh apal-apalannya mungkin di bagian dislipidemia tadi ya, karena harus mengapalkan target LDL untuk masing-masing kategori. Terus apalagi ya, mungkin itu sih sebagian besar yang agak susah nanti, tapi pasti bisa lah teman-teman nanti semua. Oke, kakak akhiri ya, sudah cukup jelas ya. Oke, makasih ya Devi teman-teman. Mungkin kakak serahkan ke Komang Dina untuk selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Satya Kumara Upadana udah sharing-sharingkan materi yang sangat detail. Juga teman-teman di sini pada banyak nanya ya jadinya. Karena materinya juga sangat detail dan teman-teman juga sangat menikmati materinya. Terima kasih banyak untuk waktunya untuk sharingkan materi pada free class malam hari ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf tadi kepotong, jadi harus cepat-cepat ngejar materinya. Semoga nanti ada kesempatan lain supaya ada free class internal lagi, supaya teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, karena waktu sudah selesai, sekali lagi dari ACE Medica mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Satya Kumara Upadana untuk waktu dan juga sharingnya yang sangat luar biasa. Pada teman-teman juga yang udah join free class pada malam hari ini, terima kasih banyak dan ditunggu kembali kehadirannya di sesi free class lainnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.
Oke.